Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini. Amin. Kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami. Amin. Dan urapan yang baru, minyak yang baru, minyak yang kudus ya Tuhan, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Karena kami butuh tuntunan, arahan dari Roh Kudus, sebab kami tak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik menjadi dupa yang berbaharu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hati sebagai hamba, telinga seorang murid, supaya kami taat, setia, tekun melakukan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami diberkati Tuhan, semakin dan semakin naik terus, tidak menjadi kepala dan bukan ekor. Sehingga ketika kami dengar firman Tuhan, iman kami dibangkitkan, yang lemah dikuatkan, yang bersusah hati dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Ambil alih Roh Kudus. Dan berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap menerimanya. Bagi kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Katakan kepada kanan samping kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan kita ada saat ini, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul berkat kesetiaan. Apa Bapak Ibu? Berkat kesetiaan. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 14. Ya. Kita akan baca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Mulai saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, Bapak Ibu. Segala berkat ini yang datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, di tanah dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini kau lakukan dengan setia. Sama-sama. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan segala yang diperintahkan dan kuberikan kepadamu pada hari ini,
Saudara, ada berkat di balik kesetiaan. Ya, kata setia di dalam bahasa asli dipakai kata pistis atau pistos. Ada 3. Setia, tekun, taat. Setia, tekun, taat. Ya, saya gambarkan ini seperti trilogi iman. Apa Bapak Ibu? Trilogi iman. Setia, taat, tekun. Apa itu setia? Setia adalah kita melakukan segala sesuatu dari awal sampai akhir, sampai tuntas. Itu kata setia. Kita bekerja, kita datang ke kantor, datang lebih awal, pulang lebih apa? Lebih cepat? Apa lebih? Haleluya. Datang ke gereja juga lebih cepat, pulang lebih terlambat. Jangan datang terlambat, pulang juga terlambat. Gak ada di sini. Haleluya. Setia Bapak Ibu Saudara. Terus apa itu tekun? Tekun itu lebih dari rajin. Tuhan itu nggak berkati orang malas Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan nggak berkati orang malas. Nah, kita bilang ya, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Belajar dari Alkitab, Rut memungut jelai dari pagi sampai sore. Pengerja sudah pulang, tapi Rut tekun apa? Memungut jelai. Jadilah orang yang taat. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Taat apa kata komandan? Taat apa kata firman Tuhan? Karena di balik ketaatan ada berkat. Di balik ketaatan ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Abraham diberikan gelar oleh Tuhan Bapak orang beriman. Tuhan berfirman kepada Abraham, keluarlah dari negerimu, dari tanah Ur Kasdim. Abraham keluar nggak? Dia pergi. Dia nggak tanya mau kemana, tapi dia ikut pimpinan Tuhan. Jangan ketika ada pergumulan Bapak Ibu Saudara, jangan bilang, Tuhan kenapa ini harus terjadi, sampai kapan Tuhan, bagaimana Tuhan. Kita nggak boleh bertanya sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan, yang perlu kita minta dari Tuhan adalah pimpinan Tuhan. Katakan pimpinan Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Nuh setia membangun Batra 120 tahun. Sambil dia membangun Batra, dia juga berkhotbah kepada orang pada zamannya. Tapi tidak ada satupun yang bertobat, tapi dia tetap setia. Ya, bangun Batra sambil berkhotbah. Sampai harinya penghakiman, bumi apa dibinasakan oleh air bah. Yang selamat hanya Nuh dan keluarganya, 8 orang. Yang lain semua apa? Binasa. Dan Tuhan tidak menghukum bumi ini lagi, dan Tuhan berjanji memberikan apa? Pelangi. Makanya kalau kita lihat hujan, selalu ada apa? Pelangi. Pelangi sehabis hujan. Di Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang setia, tekun, taat Bapak Ibu Saudara. Karena ada berkat. Katakan berkat. Mau terima berkat Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau datang ke gereja jangan hitung-hitungan. Waduh, ya, kalau pakai logika Bapak Ibu Saudara selalu kita khawatir kita kurang. Ya, mau ke gereja, ya, pikir ongkos. Pulang pergi Grab udah berapa? Belum persembahannya lagi. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita kalah. Tuhan berkati kita luar biasa Bapak Ibu Saudara. Napas aja gratis. Amin. Berkat permilihan Tuhan itu luar biasa. Makanya kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Terus kalau beri persembahan, beri yang terbaik. Beri apa ya? Yang terbaik. Tuhan sudah berkati kita. Kalau Tuhan bilang kembalikan persepuluhan, kembalikan berkat persepuluhan. Supaya di rumah Tuhan ada persediaan. Tuhan berkati kita, dijauhkan dari sakit penyakit, belap-belap dan segala kutuk Bapak Ibu Saudara. Ngapain beri persembahan persepuluhan? Gereja udah kaya, Bapak Gembala, Ibu Gembala udah kaya. Ngapain? Ada 3 tipe orang dalam memberi Bapak Ibu Saudara. Mau tahu nggak? Yang pertama, tipe orang pertama kalau memberi, ya udah dia kasih kepada gereja, dia percaya orang gereja pengurus yang kelola. Tapi ada tipe yang kedua, ya orang tipe yang kedua, dia beri kepada gereja, tapi dia mau tahu laporan keuangan ada. Tapi ada tipe yang ketiga nih, luar biasa. Apa? Luar biasa. Sudah nggak memberi, tapi mau kepo, tahu apa uang gereja nih kemana? Ini Pak Gembala pakai kali uang persembahan ini untuk uang pembangunan, mungkin udah jalan-jalan ke luar negeri.
Orang model ini bahaya. Sudah gak memberi, kepo, dan hasut jemaat, kita gak usah beri persepuluhan. Ini jahat Bapak Ibu Saudara. Bagian kita lakukan dengan setia. Amin. Gak usah curiga, gak usah bertanya-tanya. Taat saja Bapak Ibu Saudara. Lihat, orang yang setia itu Tuhan angkat pada waktunya. Semakin hari semakin naik terus, tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Haleluya. Ada 3 berkat kesetiaan. Yang pertama Bapak Ibu, berkat bakul. Berkat apa Bapak Ibu? Bakul. Ayat yang kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkat bakul adalah berkat yang saya dan saudara dijanjikan setiap hari dan kita memperolehnya. Berkat bakul itu berupa makan, minum, pakai, juga keuangan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu kerja cari cuan, oke? Hari Minggu kemana? Kudu ke gereja, bersyukur buat penyertaan Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu harus datang melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Ini ada sebuah cerita, engkong ini semangat ya. Kalau engkong biasa kan duduk di toko, betul ya, sama encimnya. Engkong dan encim, pasangan suami istri. Dari Senin sampai Sabtu buka toko. Hari Minggu kemana? Ke gereja. Hari Senin ada pelanggan datang. Pelanggan ini datang. Terus pelanggan bertanya, engkong hari Minggu kemarin kok engkong gak buka toko? Oh kemarin hari Minggu. Oh kalau hari Minggu Oe ke gereja. Oe kan orang Kristen. Oh gitu ya kok. Iya. Karena Oe bersyukur Tuhan sudah berkati Oe dengan kesehatan. Tuhan juga sudah berkati Oe punya keluarga, punya anak cucu, mantu. Tuhan juga sudah berkati Oe punya usaha. Makanya Oe diberkati Tuhan. Dan Oe mau ke gereja karena Tuhan baik. Wah hebat dong. Terus orang yang bertanya, kalau gitu Tuhan engkong siapa? Oh Tuhan saya, Tuhan Yesus. Jadi kesaksian. Terus yang bertanya bilang, wah kalau begitu minggu depan saya mau ke gereja. Ini yang bertanya anak Tuhan apa bukan? Anak Tuhan, tapi tidak ke gereja. Bapak Ibu Saudara, percayalah berkat kita tidak akan tertukar. Berkat yang Tuhan rancangkan buat kita tidak akan tertukar. Buat Pak Okto, ada Pak Okto setia. Buat Ibu Wike, luar biasa. Praise and worship tadi luar biasa. Kita merasakan hadirat Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Makan minum pakai Bapak Ibu Saudara nggak usah pikir. Tuhan sudah sediakan. Kerjakan bagian kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, lakukan Bapak Ibu Saudara seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Selesaikan. Jangan tunda-tunda. Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata Bapak Ibu Saudara, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini ada jaminan ketika kita beribadah, menguduskan hari Sabat. Dan kalau kita setia beribadah, Tuhan akan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Setialah dari perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Kalau kita tidak benar dalam perkara yang kecil, Tuhan tidak akan mempercayakan perkara yang besar. Katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Klik. Ketaatan adalah pintu gerbang bagi mujizat Tuhan untuk dinyatakan ketika kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Pertolongannya yang ajaib pasti tersedia bagi kita. Jadi kita harus taat Bapak Ibu Saudara. Klik. Ini berkat bukan selalu berbicara tentang uang, tapi berkat itu luas Bapak Ibu. Berkat adalah kuat dalam keadaan putus asa. Ada yang putus asa? Bersyukur saat tak punya apa-apa. Tersenyum saat diremehkan. Ya, taat meski hidup amat berat. Setia meski merasa ditinggalkan. Damai tak kala situasi sulit. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya saya dengar kabar katanya akan ada gelombang corona lagi. Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Yesus kita lebih dahsyat dari corona. Puji Tuhan kita sehat-sehat Bapak Ibu Saudara. Waktu corona kita pakai masker. Tapi kalau kita pakai masker sekarang kelihatan aneh ya Pak Okto ya. Ini manusia pelajar dari mana nih? Masih takut corona kan? Hari ini semua datang ke gereja ya. Jadi Tuhan gak usah takut sama corona Bapak Ibu Saudara. Roh di dalam kita lebih besar. Ada damai sejahtera, ada sukacita.
saya mau datang ke gereja bersama istri, suami dan anak-anak saya. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di segala Tuhan, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Dialah Yahweh, Tuhan pencipta Bapak Ibu Saudara. Adonai, Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Dia Jehovah Jireh, Dia Allah yang menyediakan. Dia juga Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Haleluya. Berkat yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa itu? Berkat lumbung. Katakan berkat lumbung. Ayat yang ke-8. Klik. Ayat yang ke-8 dikatakan di sana, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lihat, lumbung Bapak Ibu Saudara. Kalau petani tanam padi, 4 bulan kemudian dia akan menuai. Ya, dan hasil panennya itu ditaruh di dalam apa? Lumbung, disimpan Bapak Ibu Saudara. Berkat lumbung adalah berkat yang saudara dan saya terima tapi tidak saudara habiskan untuk sehari-hari. Makanya kita ada apa? Masukkan ke dalam lumbung, ya, kita simpan, ya, berupa tabungan, deposito di bank, ya Bapak Ibu Saudara, dan juga ada celengan atau kas kecil. Kita pandai mengelola. Kita bukan pemilik Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi kita adalah pengelola harta benda yang Tuhan percayakan. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan beri dengan cuma-cuma, Tuhan juga bisa apa? Ambil juga daripada kita. Makanya jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu jalan kaki ke gereja, jalannya masih biasa. Shalom Pak, shalom, balas dulu. Udah naik motor, oh masih rendah hati. Pak mau ke gereja nggak? Ini masih kosong. Diberkati, punya rumah, punya mobil, ada jemaat lewat. Nggak ada di sini ya, Bapak Ibu Saudara. Saya punya jemaat itu luar biasa. Saya katakan kepada mereka, kalau diberkati, ya, harus jadi berkat. Amin. Kalau punya kendaraan motor, ya, kalau ketemu jemaat di jalan, bawa ke gereja. Kalau bawa mobil masih kosong, ya, masih di tengah sama belakang kosong, ajak bawa ke gereja. Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu nggak berkati orang pelit Bapak Ibu Saudara. Semakin kita pelit Bapak Ibu Saudara, semakin kita jauh dari berkat. Tapi semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Karena rahasia diberkati Tuhan adalah memberi. Berilah maka kepadamu akan diberi. Karena ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Kita semua makan setiap hari Bapak Ibu ya, di Tuhan ya. Kita makan pakai sendok dan garpu, betul ya? Sendok dan garpu kita ukuran manusia. Tapi sendoknya Tuhan Bapak Ibu Saudara gede. Pernah nggak lihat orang raksasa Bapak Ibu Saudara? Kepalanya di langit sorga, kakinya di bawah. Ada nggak? Nggak ada. Goliat cuma tinggi berapa? 3 meter Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan kepalanya di sorga, kakinya di bumi. Alkitab berkata bahwa sorga, langit adalah tumpuan tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Allah mana seperti Allah kita? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Allah kita Allah yang besar Bapak Ibu Saudara. Orang Batak bilang Allah kita. Allah kita. Mau tahu arti Batak Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau belum bertobat itu banyak taktik. Bapak pendeta jangan nyinggung dong itu. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, lahir baru, sudah semangat, sudah memberi yang terbaik, dukung pelayanan di tempat ini, Batak itu artinya bersama Allah tak akan kekurangan. Bersama Allah tak akan kekurangan. Ada orang Batak di sini, orang Medan? Wah luar biasa, diberkati Tuhan. Ibu Farida ada. Bersama Allah tak akan kekurangan. Ada yang kekurangan? Enggak ada. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Klik. Tanpa Tuhan kita tak punya apa-apa. Tanpa Tuhan kita tak tahu apa-apa. Tanpa Tuhan kita tak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu serahkan segala pergumulan kita dalam setiap langkah hidup kita agar hidup kita ini lebih bermakna. Yohanes 15 ayat 7 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan akan memberikan kita hikmat, kemampuan sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami kesulitan karena kita semua mengalaminya. Ya mungkin penghasilan kurang, wajar Bapak Ibu Saudara. Di PHK, mau usaha apa, kalau ada orang tawarin kita bisa menghasilkan cuan, mau nggak? Harus positif Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak akan bisa metode dan cara.
Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan pakai yang kelihatan. Bisa saja orang satu gereja, bisa saja teman kita. Mau nggak Bapak Ibu ikut ini bareng saya? Ya, jangan tolak dulu Bapak Ibu Saudara, tapi bilang bahwa saya berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara melalui teman kita yang datang, Bapak Ibu, ya, yang tadinya kita pas-pasan jadi apa? Diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita butuh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Klik. Selalu ada kesempatan baru yang Tuhan berikan, bahkan di saat kamu gagal dan terpuruk, Tuhan masih punya rencana besar untuk hidupmu. Mungkin manusia sudah berhenti menolong kita, terbatas Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini mujizatnya masih ada. Kalau 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, tuli mendengar, yang kusta menjadi tahir, mati dibangkitkan, yang terikat dilepaskan, mujizat yang sama juga masih terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita masih punya Tuhan. Jadi ketika ada masalah Bapak Ibu Saudara, jangan katakan kepada masalah, wah jangan katakan kepada Tuhan, saya punya masalah yang besar. Tapi katakan kepada masalah, saya punya Tuhan yang besar. Itu baru iman Bapak Ibu Saudara. Iman menyelamatkanmu, iman menyembuhkanmu. Berkat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir Bapak Ibu. Berkat yang ketiga, berkat kesetiaan adalah berkat perbendarahannya. Ayat yang ke-12 dikatakan di sana, Tuhan akan membuka bagimu perbendarahannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan membuka berkat perbendarahannya Bapak Ibu Saudara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya, berkat perbendaharaan artinya ya langit. Ya, ada kata langit Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya dipakai kata syamaim, artinya sorga. Artinya Tuhan akan membuka berkat bagi kita Bapak Ibu Saudara. Pintu sorga terbuka Bapak Ibu Saudara. Dan berkat ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada usaha manusia di dalamnya. Tidak ada apa? Usaha manusia. Ini berkat khusus Tuhan berikan kepada kita. Kalau 1-2 tadi berkat bakul sama berkat lumbung itu usaha manusia. Tapi berkat yang ketiga, berkat perbendaharaan ini Bapak Ibu Saudara, ini berkat bagi anak-anak Tuhan, ya, bagi orang percaya yang setia, yang tekun dan taat. Makanya jangan banding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Oh, mungkin orang itu lebih diberkati. Ya, karena dia bekerja, karena dia berdoa dan dia berusaha, dia mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan, saya selalu kurang, pas-pasan. Mungkin kita belum setia, mungkin kita belum tekun, mungkin kita belum taat. Ayo mari kita lebih taat lagi, memberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara, supaya kita diberkati Tuhan. Ya, naik terus, tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, dipromosikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah melakukan bagian kita dan Tuhan promosikan kita, biasanya itu iblis akan menyerang pikiran kita. Itu karena usaha kamu, itu karena kamu hebat, itu karena kamu pintar, itu karena kamu punya koneksi. Tidak Bapak Ibu Saudara, tapi itu karena kekuatan Tuhan. Jangan bilang, oh dia punya koneksi. Koneksi dia siapa? Manusia. Koneksi dia siapa? Jenderal. Tapi koneksi kita anak Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak terbatas dengan kuasanya. Dia selalu mengasihi kita Bapak Ibu Saudara, dan dia merancangkan segala berkat yang luar biasa. Kita akan menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Klik. Semua kesuksesan terbesar kamu datang setelah kekecewaan besar yang kamu alami dengan sabar. Sabar, Tuhan ada sertamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya kalau nyanyi lagu ini di gereja ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu Saudara. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku. Ini lagu ini Bapak Ibu Saudara dalam loh Bapak Ibu. Siap nggak diuji sama Tuhan? Siap nggak dicoba sama Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Orang nggak mau masuk dalam proses sakit, tapi kita tetap masuk dalam prosesnya Tuhan, bertahan dalam proses dan menang dalam proses. Sabar, Tuhan ada sertamu.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin manusia meninggalkan, mengecewakan kita, tapi Tuhan Yesus, Dia sahabat yang setia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Klik. Jika rohani dikenyangkan, maka duniawi dapat terkontrol. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan kompromi dengan dunia. Sekalipun kita tinggal di dunia, jangan dengan apa kata dunia. Banyak berita hoax. Baca aja firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti, baca. Tapi juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Klik. Orang yang terbiasa di dalam badai, dia tidak akan terganggu kalau hanya gerimis. Nah, betul ya? Sudah biasa diproses, tahan banting, tidak pernah kecewa. Tersinggung sedikit, baperan, udah gak masuk gereja. Gak mau malas ketemu orang gereja, mengecewakan. Kita datang ke gereja bukan cari manusia. Kita datang ke gereja cari siapa? Tuhan. Makanya kalau datang ke gereja, gambar diri harus beres. Yang melayani Tuhan, gambar diri harus beres. Kalau ada kekecewaan, luka hati dikecewakan, jangan simpan, itu sampah. Hati kita harus bersih, harus suci, supaya berkat Allah itu mengalir. Kalau hati kita pas dengan firman Tuhan, Tuhan juga akan memerintahkan berkat. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ini bagus, diklik. Nah, jangan banding-bandingkan Bapak Ibu Saudara. Kan ada lagunya ya. Jangan bandingkan ya. Sayur ya punya kamu kok tidak subur ya, yang di sebelah kanan hijau daunnya, tapi apa? Buahnya kecil, wortel. Tapi yang di sebelah kiri daunnya kecil, wortelnya gede banget. Haleluya. Kesuksesan terkadang tidak seperti yang terlihat. Jadi jangan banding-bandingkan Bapak Ibu Saudara. Oh, orang lain lebih maju, lebih berhasil, lebih kaya. Tuhan kita kaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menyediakan berkat di luar pemikiran kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu menyanyikan lagunya, ya, Jacqueline Selose. Jacqueline Selose adalah ya, seorang pencipta lagu, seorang penyembah ya, berapa puluh tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, waktu dia melahirkan dan mau beli susu aja Bapak Ibu Saudara nggak punya duit, mau ke gereja aja Bapak Ibu Saudara nggak ada kendaraan ya. Dia melayani di suatu gereja ini gereja kecil, orangnya susah semua, tapi karena tugas Bapak Ibu Saudara itu hari Minggu, wah antara meninggalkan anak, wah anak-anak udah kehausan ini, sudah habis susu, tapi dia taat, setia Bapak Ibu Saudara. Dia bayar harga. Dia lakukan itu bertahun-tahun. Dia setia kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Melayani. Di gereja itu tidak ada PK Bapak Ibu Saudara. Tidak ada PK. Selama bertahun-tahun. Dia seorang pimpin pujian yang luar biasa dan diurapi Tuhan. Dan satu ketika Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan kasih dia usaha bisnis Bapak Ibu Saudara yang menurut dia tidak punya kemampuan untuk usaha ini, tapi dia berdoa, berikan hikmat, dan puji Tuhan lewat usaha ini dia diberkati Tuhan dan dia jadi berkat. Haleluya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan jangan cari uang, jangan cari PK di gereja. Kalaupun ada, puji Tuhan. Kalau di gereja saya tidak ada PK Bapak Ibu Saudara. Adanya setelah makan yang melayani, makan bersama Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kasih. Puji Tuhan. Dan mereka lakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Gembala minta saya pelayanan Bapak Ibu, sebenarnya saya khotbah jam 10. Tapi saya bilang, Pak Gembala mohon maaf, karena ibadah saya setengah 10 ini, saya ada ibadah ucapan syukur. Ucapan syukur saya ulang tahun Bapak Ibu Saudara, tanggal 15 hari Jumat. Umur saya 42 tahun. Bagi saya 24 tahun. Dan ucapan syukur juga menjadi pendeta penuh bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Abraham Sugio. Kami pergi bareng-bareng Bapak Ibu Saudara. Dan ditabiskan Bapak Ibu Saudara waktu tanggal 25 Agustus di sidang Sinode Raya GBI. Puji Tuhan. Dan kami sah menjadi pendeta penuh. Ya, PDP itu orang bilang pendeta pendapatan pas-pasan. PDN pendapatan menengah. PDT pendapatan tinggi. Haleluya. Tuhan berkati kita Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang terjadi tetap tertawa di tengah-tengah badai. Moto saya
dari sekolah Alkitab sampai sekarang tertawa di tengah badai. Gila gak Bapak Ibu Saudara? Ikut Tuhan, punya iman harus gila-gilaan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Jadi apapun pergumulan kita Bapak Ibu Saudara, jangan lihat masalah yang besar, tapi lihat siapa? Tuhan yang besar. Karena bersama Tuhan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Mari jadi jemaat yang radikal buat Tuhan. Persiapkan diri kita. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat Bapak Ibu Saudara. Jangan main-main lagi. Ya, dukung pelayanan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan lakukanlah segala sesuatu seperti itu Tuhan dan bukan manusia. Dia segala kemuliaan bagi Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau berjanji menyertai kami ya Tuhan sampai kesudahan zaman ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Semua lagi kita angkat pujian ini sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan. Tak pernah janji, haleluya, langit selalu biru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Tuhan Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di sini. Tuhan ada saat hati menyerah.
pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai Engkau Allah Immanuel. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari Tuhan, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian kami ya Tuhan. Sebab kami tak mampu berjalan sendiri. Berikan kami kecerdasan rohani untuk kami mengerti firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu ada berkat kesetiaan ya Tuhan. Berkat yang pertama adalah berkat bakul, berkat yang kedua adalah berkat lumbung, berkat yang ketiga adalah berkat perbendaharaan. Dan berkat perbendaharaan luar biasa, tidak ada usaha manusia, tapi kasih Tuhan memberikan kami berkat yang luar biasa, sehingga kami tidak kekurangan. Kami diberkati untuk memberkati. Kami tidak meminta-minta, tapi kami memberikan pinjaman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mantrakan firman Tuhan di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau ya Tuhan. Dan apapun pergumulan kami ya Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan tertawa di tengah-tengah badai, karena ada Roh Kudus di dalam kami, roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini ya Tuhan. Jauhkan daripada kami hitung-hitungan soal pelayanan, soal berkat Tuhan. Jauhkanlah ya Tuhan, dan berikan kepada kami pikiran yang positif, sikap hati yang benar untuk meresponi panggilan Tuhan. Setiap hari Minggu kami datang setiap beribadah, kami melayani Tuhan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Dalam nama Yesus, berkati pengembala di tempat ini, hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Abraham Sukio dan Ibu Debbie, urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan, dan pengurus di sini ya Tuhan, supaya mereka mendukung Bapak Gembala ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan semua jemaat juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi mari Roh Kudus lebih jauh berbicara di kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, bagi kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya anugerah yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat, ampunan serta cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, hikmat, marifat, urapan yang baru, serta tuntunan dari Roh Allah yang kudus senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita mulai saat ini, sehingga apapun yang kita kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Semakin hari semakin naik terus, tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Sehat, umur panjang, diberkati Tuhan, memberitakan Injil Kristus, menjadi pemenang-pemenang jiwa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menyertai keluar masukmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus di awan permai. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan bersaat teduh sejenak saudara.